Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal fokus banget nih ke bab 5 dari buku Michael Wall, Out There. Judul babnya, Apa yang Sedang Kita Cari. Betul. Kita akan lihat gimana sih cara para ilmuwan sekarang ini mencari kehidupan di luar bumi. Atau AT, ini udah bukan fiksi ilmiah lagi loh. Iya, menarik banget ya perkembangannya. Bab ini tuh kayak ngajak kita jalan-jalan dari zaman teleskop awal yang ngintip Mars sampai ke teknologi super canggih yang bisa menganalisis atmosfer planet nun jauh di sana. Dan misi kita hari ini yaitu membedah berbagai metode dan target pencariannya. Mulai dari yang sekecil mikroba sampai siapa tahu peradaban cerdas gitu. Sumber utama kita murni dari bab 5 buku ini ya. Sip. Jadi, kita bakal saring inti dari strategi-strategi pencarian ini. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, coba deh Anda bayangin sebentar. Kalau Anda nih yang ditugasin cari kehidupan di planet lain, apa sih yang bakal Anda cari? Tanda-tandanya gitu? Pertanyaan bagus. Nah, kalau kita lihat pendekatan ilmuwan, menarik juga kalau kita mulai dari sejarahnya dulu buat perbandingan. Oh, contoh sejarah ya? Kayak gimana tuh? Ada kisah Percival Lowell. Dia ini astronom Amerika, akhir abad 19, awal abad 20 gitulah. Dia itu yakin banget kalau ada peradaban di Mars. Oh, yang soal kanal-kanal Mars itu ya? Nah, itu dia. Dia yakin banget ada peradaban Mars yang lagi kehausan, terus bangun sistem irigasi raksasa. Dia sampai metain hampir 200 struktur lurus panjang yang dia sebut kanal antara 1895 sampai 1908. Wow, niat banget ya. Dia sampai nerbitin buku juga kan soal ini? Alien, walaupun ya kita tahu sekarang keliru. Sempat ada yang dukung juga kan idenya, rekannya kalau nggak salah. Iya, Festus Lever. Nama yang keren ya. Dia sempat laporin lihat uap air di Mars tahun 1908. Jadi kayak nguatin argumen Lowell. Padahal kan kita tahu sekarang, atmosfer Mars itu 95% isinya karbon dioksida, CO2. Dan kering banget. Terus kapan akhirnya ide Lowell ini terbantahkan? Nah, itu baru pas Wahana Mariner 4 NASA ngirim gambar jarak dekat tahun 1965. Gambarnya nunjukin permukaan Mars itu penuh kawah, bukan kanal sama sekali. Oke, jadi kisah Lowell ini kontras banget ya sama fokus pencarian sekarang? Jelas, sekarang ini fokusnya jauh lebih banyak ke kehidupan yang ukurannya lebih kecil, mikroba gitu. Soalnya ya wahana-wahana kita belum nemuin tuh struktur raksasa buatan alien di Mars atau di puncak awan Jupiter misalnya. Ini yang kemudian membawa kita ke metode yang lebih modern ya? Mencari apa tadi? Biosignature. Betul, biosignature itu pada dasarnya jejak kimiawi kehidupan. Seringnya sih berupa gas di atmosfer yang dilepasin sama organisme. Contoh klasiknya yang mana tuh? Misi Viking NASA tahun 1976 ke Mars, itu wahana kembar bawa 3 eksperimen buat deteksi kehidupan. 2 diantaranya itu nyariin karbon bertanda khusus dalam gas yang dilepasin sama tanah Mars setelah dikasih nutrisi. Hasilnya gimana waktu itu? Langsung heboh. Hasilnya menarik tapi sekaligus ambigu banget. Sampai sekarang loh, itu masih jadi perdebatan panjang. Apakah Viking beneran nemu mikroba? Atau cuma reaksi kimia aneh aja di tanah Mars yang unik itu? Oke, jadi belum pasti ya soal Viking. Terus pencarian biosignature di Mars gimana kelanjutannya? Masih lanjut terus. Salah satu fokus utamanya itu gas metana. Metana. Kenapa metana ini menarik banget buat dicari di Mars? Gini, di bumi sekitar 90% metana itu asalnya dari makhluk hidup. Nah, selain itu, metana di atmosfer Mars itu cepet banget hancur kena radiasi UV matahari. Mars kan nggak punya lapisan ozon kayak bumi. Ah, jadi kalau kita nemu metana di sana artinya ada sesuatu yang baru aja ngelepasin gas itu. Atau malah terus-terusan produksi. Gitu ya? Apa? Makanya penemuan metan meskipun kadang cuma sedikit atau sporadis, itu bikin penasaran. Teleskop di bumi udah beberapa kali deteksi, terus wahana Curiosity NASA juga nemuin kepulan metana tahun 2013-2014. Terus ada misi khusus buat neliti metana ini? Ada. Sekarang ini ada ExoMars Trace Gas Orbiter atau TGO. Ini misi gabungan Eropa-Rusia. Dia udah ngorbit Mars dari 2016 dan mulai mengendus metana di atmosfernya secara detail sejak 2018. Tujuannya ya buat mastiin berapa banyak metananya dan kalau bisa ngelacak sumbernya dari mana, biologis atau geologis. Itu pertanyaan besarnya. Oke. Berarti pencarian ini nggak cuma di Mars aja ya? Sekarang udah meluas keluar tata surya juga? Betul banget.
Para ilmuwan sekarang juga ngarahin teleskop-teleskop canggih ke eksoplanet, planet-planet yang ngorbit bintang selain matahari kita. Tujuannya sama, memindai atmosfer mereka buat nyari biosignature. Wah, teknologi AUKOS tuh yang dipakai buat itu. Pasti canggih banget ya. Iya, andalannya teleskop generasi baru. Yang paling terkenal mungkin James Webb Space Telescope, JWST, punya NASA, yang udah beroperasi sekarang. Terus ada juga teleskop darat raksasa yang lagi dibangun atau direncanain, kayak European Extremely Large Telescope, EELT. JWST ini kemampuannya gimana? Bisa lihat sampai sejauh apa? Nah, JWST ini dirancang khusus biar bisa nganalisis atmosfer eksoplanet yang relatif dekat sama kita. Mungkin dalam radius beberapa puluh tahun cahaya gitu. Targetnya apa aja tuh yang dekat-dekat situ? Ada beberapa yang menarik. Misalnya Proxima b. Ini planet di bintang terdekat dari kita. Cuma 4,2 tahun cahaya. Terus ada sistem TRAPPIST-1. Ini sekitar 40 tahun cahaya. Tapi punya beberapa planet berbatu di zona layak huni. Tapi ada syarat teknisnya kan ya? Supaya JWST bisa efektif menganalisis atmosfernya. Iya, betul. JWST ini paling efektif kalau planetnya melakukan transit. Artinya, planet itu lewat di depan bintangnya kalau dilihat dari sudut pandang kita di bumi. Nah, planet-planet di TRAPPIST-1 itu transit. Oh, jadi pas transit itu cahaya bintangnya ngelewatin atmosfer planetnya? Tepat. Nah, pas cahaya bintang itu lewat, sebagian kecilnya diserap sama gas-gas di atmosfer planet. Dari pola serapan cahaya itulah, kita bisa tahu sidik jari kimianya apa aja, gas apa aja yang ada di atmosfer sana. Oke, terus gas apa nih yang paling jadi incaran di atmosfer eksoplanet ini? Metana lagi? Metana sih tetap menarik ya, tapi ya itu tadi, kayak di Mars, bisa juga asalnya dari proses geologi, interaksi batuan sama air panas misalnya. Jadi nggak pasti dari kehidupan. Terus ada kandidat yang lebih kuat? Ada, yang dianggap lebih kuat itu oksigen, O2. Oksigen. Kenapa oksigen? Karena di bumi, hampir semua oksigen di atmosfer kita, yang 21% itu asalnya dari proses fotosintesis oleh tumbuhan dan mikroba. Kalau nggak ada kehidupan, O2 itu bakal bereaksi dengan batuan dan gas lain, terus hilang dari atmosfer dalam skala waktu geologi. Jadi kalau kita nemu O2 melimpah di planet lain, wah itu tanda yang kuat. Tapi, bukannya O2 juga bisa muncul tanpa kehidupan? Misalnya kalau radiasi bintang pecahin molekul air gitu? Nah, itu dia masalahnya. Bisa aja ada proses abiotik, non-biologis, yang menghasilkan O2 juga. Makanya, para ilmuwan sekarang mikir, kombinasi gas itu jadi kunci penting. Kombinasi gas. Maksudnya gimana? Jadi, yang dianggap sebagai tanda kehidupan yang sangat kuat itu kalau kita nemuin oksigen dan metana dalam jumlah signifikan secara bersamaan di atmosfer planet yang ada di zona layak huni. Oksigen dan metana barengan. Kenapa kombinasi itu kuat banget? Karena O2 dan metana itu secara kimiawi nggak akur. Mereka cenderung saling bereaksi dan menghancurkan satu sama lain, jadi CO2 dan air. Nah, kalau keduanya ada dalam jumlah banyak secara bersamaan, itu artinya pasti ada sesuatu yang terus-menerus memproduksi keduanya. Dan penjelasan paling mungkin, ya proses biologi. Jadi kayak ada pabrik O2 dan pabrik metana yang jalan terus di planet itu ya? Bisa dibilang gitu. Lisa Kaltenegger dari Cornell University bilang, berdasarkan pemahaman kita sekarang, kalau kita nemu oksigen sama gas produksi kayak metana di planet zona layak huni, kita nggak punya penjelasan lain selain biologi. Wah, kedengarannya menjanjikan banget ya. Tapi pasti ada catatannya juga kan? Oh jelas, kita harus tetap hati-hati. Pertama, nggak ada jaminan kehidupan di tempat lain itu bakal melakukan fotosintesis yang menghasilkan oksigen kayak di bumi. Mungkin mereka pakai proses lain. Ada bakteri di bumi yang fotosintesis tapi hasilnya sulfur loh, bukan oksigen. Terus soal waktu juga kan? Betul. Bumi sendiri contohnya. Kehidupan mungkin muncul lumayan awal. Tapi atmosfer kita baru kayak oksigen sekitar 2,4 miliar tahun lalu. Itu udah lama banget setelah kehidupan pertama muncul. Dan mungkin oksigen baru bisa dideteksi dari jauh kayak gini cuma selama 600 juta tahun terakhir aja. Itu cuma sekitar 15% dari sejarah kehidupan bumi. Jadi resep biosignature bumi purba mungkin beda ya, bukan oksigen? Kemungkinan besar gitu. Mungkin resepnya dulu malah metana plus CO2, tanpa adanya karbon monoksida. Ini nunjukin betapa kita harus berpikiran terbuka soal biosignature ini. Berarti nggak cuma O2 dan metana aja ya yang dicari? Enggak.
Sarah Seeger dari MIT dan timnya itu sampai nyusun daftar ada 14.000 kemungkinan gas biosignature potensial. Gila kan? 14.000 banyak banget. Gimana cara milihnya? Nah, tentu aja daftar itu bisa dipersempit kalau kita punya sedikit informasi tentang planet aliennya. Misalnya, kalau planetnya berbatu tapi atmosfernya dominan hidrogen, mungkin gas kayak amonia, NH3, klorometana, CH3Cl, atau nitrus oksida, N2O, bisa jadi biosignature yang bagus. Intinya sih, cari kombinasi gas yang aneh ya, yang nggak seimbang secara kimiawi, yang susah dijelasin sama proses geologi biasa aja. Tepat. Tapi ya itu, kayak kata Seeger, kita mungkin nggak akan pernah bisa 100% yakin cuma dari ngeliatin atmosfer dari jauh. Sains itu kerjanya berdasarkan probabilitas. Probabilitas ya? Kayak gimana tuh contohnya? Bayangin kita nemu 5 planet nih. Masing-masing punya kemungkinan 80% ada kehidupan. Nah, kita jadi lumayan yakin kan kalau kehidupan di luar sana tuh ada. Tapi pas ditanya, oke, di planet mana? Kita jadi susah nunjuk satu planet spesifik dengan kepastian mutlak. Itu tantangannya. Oke, jadi selain mengendus gas atmosfer, ada cara lain nggak buat cari tanda kehidupan? Ada dong. Misalnya, dengan ngelihat gimana planet itu mantulin cahaya bintang induknya. Mantulin cahaya? Gimana tuh maksudnya? Ini idenya muncul dari eksperimen kontrol yang dilakuin wahana Galileo NASA pas dia melintas bumi tahun 1990. Oh, jadi Galileo sengaja ngamatin bumi seolah-olah bumi itu planet asing ya? Iya, buat ngetes instrumennya. Nah, Galileo tuh nggak cuma deteksi oksigen dan metana di atmosfer bumi, tapi dia juga nemuin pola pantulan cahaya matahari yang unik banget. Pola pantulan kayak gimana? Ditemuin ada lonjakan pantulan cahaya yang gede banget di panjang gelombang inframerah dekat, pas di luar batas warna merah yang bisa kita lihat. Ini disebutnya red age atau tepian merah. Red age? Itu gara-gara apa? Gara-gara klorofil di tumbuhan dan mikroba fotosintetik di bumi, mereka kan pakai cahaya tampak buat fotosintesis. Tapi cahaya inframerah dekat ini nggak mereka pakai, jadi dipantulin lagi aja. Nah, pantulan kuat inilah yang jadi red age. Ah, menarik. Berarti kita bisa cari tepian warna kayak gitu juga di eksoplanet ya? Mungkin warnanya beda. Bisa jadi, mungkin bukan merah tapi hijau, biru, atau ungu, tergantung pigmen apa yang dipakai organisme di sana buat fotosintesis. Ini salah satu biosignature visual yang dicari. Ada lagi ide lain yang lebih unik mungkin? Ada yang lebih spekulatif, biofluoresensi. Biofluoresensi? Kayak makhluk laut dalam yang nyala gitu? Mirip, tapi mekanismenya beda. Beberapa jenis karang di bumi itu bisa berpendar, ngeluarin cahaya hijau atau merah gitu, pas kena radiasi UV dari matahari. Mungkin itu cara mereka melindungi diri dari sengatan matahari. Terus gimana cara deteksinya di planet lain? Nah, Kaltenegger sama rekannya, O'Malley, berspekulasi nih. Mungkin aja kita bisa ngedeteksi cahaya pendaran indah gitu, nyelimutin planet alien sesaat setelah ada badai matahari yang dahsyat. Itu bisa jadi tanda kalau ada kehidupan di sana yang ngelindungin diri dengan cara mirip karang bumi tadi. Wah, keren banget idenya ya. Tapi ini semua makin legasin ya, kalau kita ini beneran masih baru banget dalam permainan berburu kehidupan ini. Banget. Kayak kata Thomas Zurbuchen dari NASA, kita ini kayak meraba-raba maju di ruangan gelap. Kita nyoba nyenterin sudut-sudutnya, tapi sesekali ternyata ada pintu ke ruangan baru lagi. Mungkin kayak gitu juga nanti ke depannya. Oke, nah selain dari jauh-jauh gitu, ada nggak pendekatan yang lebih langsung? Yang beneran nyari bendanya gitu? Ada. Pendekatan berikutnya ini lebih langsung, mencari kemofosil. Kemofosil, apa tuh? Fosil kimia. Iya, semacam itu. Jadi kita nyari molekul organik kompleks yang merupakan sisa-sisa atau bahkan bagian dari organisme itu sendiri. Ini penting banget buat dunia kayak Mars atau lautan bawah tanah di Eropa dan Enceladus, di mana analisis atmosfernya kan susah atau nggak mungkin. Wahana apa yang dirancang buat nyari kemofosil ini? Contohnya, wahana Perseverance NASA yang sekarang di Mars, dulu disebut Mars 2020, dan wahana Rosalind Franklin punya Eropa, ExoMars Rover. Mereka dirancang buat ngebor dan nganalisis batuan, nyari molekul organik kompleks. Organik kompleks kayak gimana yang dicari? Misalnya, tumpukan asam amino atau gumpalan molekul lemak, lipid, yang dulu mungkin ngebentuk membran sel mikroba purba.
Tapi kan molekul organik kayak asam amino gitu bisa terbentuk secara alami juga ya di luar angkasa, nggak harus dari kehidupan. Nah, itu poin pentingnya. Nggak sembarang organik. Yang benar-benar dicari itu bukti kiralitas atau kebertanganan. Kiralitas, kebertanganan, maksudnya gimana tuh? Gini, banyak molekul organik itu ada dalam dua bentuk bayangan cermin, kayak tangan kiri dan tangan kanan kita. Nah, kehidupan di bumi itu unik. Secara eksklusif, dia cuma pakai asam amino bentuk kiri aja buat bikin protein. Dan gula bentuk kanan buat DNA dan RNA. Oh, jadi kalau kita nemu di Mars misalnya, ada tumpukan asam amino yang dominan bentuk kiri semua, itu baru indikasi kuat ya? Kuat banget, karena proses non-biologis biasanya ngasilin campuran 50-50 antara bentuk kiri dan kanan. Kalau ada ketidakseimbangan kayak di bumi, itu susah dijelasin tanpa adanya biologi. Selain asam amino, ada lagi molekul lain yang dicari? DNA mungkin? Arah sana, ada beberapa grup riset yang ngembangin alat sequencing DNA portable yang bisa dibawa misi ke Mars atau dunia lain. DNA. Tapi DNA kan nggak awet ya? Justru itu poinnya. DNA itu relatif rapuh. Jadi kalau sampai kita nemu DNA di sana, itu bakal jadi indikasi kuat banget kalau kehidupannya itu masih sangat baru. Atau bahkan mungkin masih ada saat ini. Kalau DNA-nya mirip sama DNA di bumi gimana? Wah, kalau itu kejadian bakal makin menarik lagi. Bisa jadi itu bukti pendukung buat ide panspermia, bahwa kehidupan bisa menyebar antar planet. Tapi gimana kalau kehidupannya benar-benar aneh? Nggak pakai DNA atau asam amino kayak kita? Pertanyaan bagus. Ada gagasan menarik dari Stephen Banner. Dia berpendapat, molekul genetik apapun yang mampu mendukung evolusi Darwinian dalam pelarut air, kemungkinan besar punya satu ciri kunci yang sama kayak DNA kita. Ciri kunci apa tuh? Yaitu adanya muatan listrik yang berulang di sepanjang tulang punggung molekulnya. Di DNA kita kan ada gugus fosfat yang bermuatan negatif tuh. Nah, muatan ini penting buat ngejaga molekulnya nggak menggumpal dan bisa berinteraksi dengan air. Jadi idenya, kita bisa cari molekul dengan ciri muatan berulang ini. Betul, potensinya kita bisa rancang instrumen yang khusus buat deteksi molekul bermuatan unik ini, entah positif atau negatif. Terus, instrumen itu diterbangin ke dunia lautan kayak Europa atau Enceladus. Siapa tahu di sana ada Genesis kedua, kehidupan yang muncul secara independen dan punya basis molekul yang beda banget sama kita. Kedengarannya keren banget ya, tapi pasti nggak gampang juga pembuktiannya nanti. Jelas nggak gampang. Analisis robotik di tempat sejauh itu pasti kompleks, hasilnya bisa ambigu, dan skeptisisme di kalangan ilmuwan pasti bakal tinggi banget. Ingat aja kontroversi Viking atau meteorit Mars ELH 84001 dulu. Jadi, bukti yang paling kuat apa dong? Ya, kayak kata Dirk Schulze-Makuch, bukti paling meyakinkan mungkin kalau kita bisa lihat mikrobanya menggeliat di bawah mikroskop. Tapi bahkan itu pun masih bisa dicurigai jangan-jangan cuma kontaminasi dari bumi pas wahana mendarat. Wah, susah juga ya. Makanya misi pengembalian sampel penting banget ya. Penting banget, biar sampelnya bisa dianalisis di laboratorium bumi dengan peralatan super canggih dan oleh banyak tim independen. Perseverance sudah mulai ngumpulin sampel di Mars, tapi ya itu, belum ada jadwal pasti kapan misi buat bawa sampel itu balik ke bumi bakal diluncurkan. Oke, jadi tadi kita udah bahas pencarian mikroba dan jejak molekulernya. Sekarang kita balik lagi nih ke ranah yang mirip-mirip Lowell dulu, tapi versi modernnya. Mencari kehidupan cerdas. Yap. Ini ranahnya SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Metode utamanya sampai sekarang masih fokus ke pencarian sinyal radio. Sinyal radio kayak gimana yang dicari? Kan banyak sumber radio alami di alam semesta. Nah, SETI itu fokusnya nyari sinyal yang pita sempit atau narrowband. Maksudnya, sinyal radio yang energinya terkonsentrasi di rentang frekuensi yang sangat-sangat kecil. Kayak stasiun radio AM/FM kita lah. Kenapa harus pita sempit? Karena, seperti kata Dan Wertheimer dari UC Berkeley, itu bukan sesuatu yang dilakukan alam. Sumber radio alami kayak awan gas atau lubang hitam itu ngeluarin sinyal yang frekuensinya nyebar banget. Kayak suara statis di radio kalau lagi nggak dapat siaran. Sinyal pita sempit itu kemungkinan besar buatan teknologi. Sinyal itu bisa jadi sengaja dikirim buat kita,
Atau kita nggak sengaja nyadap komunikasi mereka ya? Bisa jadi keduanya, tapi yang pasti konfirmasinya itu super penting. Karena banyak banget alarm palsu, sinyal yang dikira dari alien ternyata dari satelit kita sendiri, atau gangguan radio dari bumi. Contohnya ada sinyal dari Rusia tahun 2015 yang bikin heboh, ternyata satelit militer. Kemampuan SETI sekarang gimana? Udah makin canggih? Jauh lebih canggih. Kata Wertheimer, berkat teknologi analisis data, sekarang mereka bisa mindai ratusan miliar saluran radio secara bersamaan. Dulu mungkin cuma ratusan. Ditambah lagi ada suntikan dana gede dari Yuri Miller lewat Breakthrough Listen, $100 juta. Wow. Breakthrough Listen ini fokusnya kemana? Mereka nyari sinyal radio dari pusat dan piringan galaksi Bima Sakti kita, terus dari 100 galaksi tetangga, dan dari sekitar 1 juta bintang terdekat. Nggak cuma radio, mereka juga melakukan SETI optik. SETI optik. Nyari apa tuh? Nyari kilatan cahaya laser yang singkat tapi sangat kuat. Mungkin aja alien pakai laser buat komunikasi antar bintang. Tapi tantangannya masih ada kan? Teleskop SETI kan biasanya cuma bisa lihat sebagian kecil langit aja ya? Betul, itu tantangan besar. Susah banget buat nangkep sinyal yang mungkin cuma muncul sesekali. Atau sinyal yang nyapu langit kayak mercusuar. Makanya, impian lama para peneliti SETI itu punya sistem yang bisa mantau seluruh langit sepanjang waktu. Ada proyek ANOSETI yang nyoba bikin ini buat cahaya optik pakai kuba dengan lensa khusus. Selain soal cakupan langit, ada isu mendasar lain nggak? Ada banget. Pertanyaan besarnya, apakah kita ini udah nyari jenis sinyal yang tepat? Kita fokus ke radio dan laser. Karena ya itu teknologi yang kita kuasai. Gimana kalau peradaban yang jauh lebih maju komunikasinya pakai cara yang nggak kepikiran sama kita? Misalnya? Telepati. Siapa tahu kan, Dirk Schulze-Makush ngasih analogi bagus. Kita kayak nyoba nyadap percakapan orang yang lagi pakai Facebook, pakai walkie-talkie. Mungkin teknologi kita udah ketinggalan zaman banget dibanding mereka. Wertheimer sendiri ngakuin ya ketidakpastian ini. Iya, dia bilang mungkin cara kami ini sepenuhnya salah. Orang bakal ngetawain kita nanti. Tapi ya kita harus melakukan apa yang kita tahu caranya. Dari pemikiran ini, muncul gagasan yang lebih luas lagi ya. Bukan cuma SETI tapi... Techno-signatures. Ini usulan dari Jill Tarter. Idenya, kita perluas pencarian. Nggak cuma fokus ke sinyal komunikasi cerdas yang definisinya bisa ambigu, tapi cari aja bukti teknologi alien secara umum. Apapun bentuknya. Contoh techno-signatures lain selain radio dan laser apa aja? Bisa macam-macam. Misalnya, nemuin bahan kimia industri yang kompleks dan nggak biasa di atmosfer eksoplanet. Kayak CFC kita dulu dari semprotan rambut yang rusak ozon itu. Kalau nemu polutan aneh di planet lain, wah itu bisa jadi tanda ada industri di sana. Terus apa lagi? Atau mungkin nemuin kalau suhu di semua planet dalam satu sistem bintang itu seragam banget. Itu bisa nandain adanya rekayasa iklim skala super besar. Atau, ini yang paling terkenal mungkin, Dyson Spheres. Dyson Spheres. Itu yang kayak struktur raksasa ngelilingin bintang ya? Betul, ide dari Freeman Dyson tahun 1960. Struktur raksasa mungkin panel surya atau semacamnya yang dibangun peradaban super maju buat nangkep semua energi dari bintang induknya. Kalau ada struktur kayak gini, bintangnya bakal kelihatan aneh, cahayanya mungkin redup di panjang gelombang tertentu. Sempat ada kandidat bintang yang diduga punya Dyson Sphere kan? Bintang Tabi. Iya, KIC 8462852 atau bintang Tabi. Peredupan cahayanya drastis dan gak teratur banget, sempat bikin spekulasi soal megastruktur alien. Tapi sekarang sih penjelasan yang lebih mungkin kayaknya karena ada awan debu kosmik yang gak biasa aja yang lewat di depannya. Selain struktur raksasa, objek aneh yang lewat juga bisa jadi techno-signature ya? Bisa jadi, contohnya Oumuamua tahun 2017. Itu objek antar bintang pertama yang berhasil kita deteksi lewat tata surya. Bentuknya aneh banget, kayak jarum batu yang panjang dan pipih. Avi Loeb dari Harvard kan yang bilang itu mungkin wahana alien. Iya, dia salah satu yang paling vokal soal kemungkinan itu. Bentuk dan cara bergeraknya dianggap nggak biasa buat asteroid atau komet alami. Beberapa teleskop radio, termasuk dari SETI Institute dan Breakthrough Listen, udah coba ngamatin Oumuamua pas dia lewat, tapi nggak nemu sinyal radio apapun. Loeb juga bilang kita butuh teknologi yang lebih baik ya? Betul. Dia bilang kita perlu teleskop kayak LST, sekarang Vera C. Rubin Observatory, buat nemuin lebih banyak objek kayak Oumuamua.
Dan dia juga menekankan, mungkin aja alien punya teknologi yang jauh lebih canggih dari sekedar radio yang kita cari. Jadi intinya technosignatures itu soal mencari anomali ya, nyari hal-hal yang kelihatannya nggak benar gitu dalam data astronomi kita. Tepat sekali. Termasuk juga nambang data-data teleskop lama. Siapa tahu bukti AT itu sebenarnya udah ada di data kita, cuma kelewat aja karena kita nggak tahu harus nyari apa. Wertheimer bilang, separuh penemuan besar di astronomi itu kejadiannya nggak sengaja loh. Wah menarik. Ada contohnya? Contoh paling klasik ya penemuan pulsar tahun 1967 oleh Jocelyn Bell Burnell. Dia waktu itu masih mahasiswi, dia nemuin sinyal radio aneh yang berulang secara sangat teratur dari satu titik di langit. Awalnya dikira sinyal alien juga kan? Iya, saking aneh dan teraturnya, sinyal itu awalnya dikasih nama kode LGM1, singkatan dari Little Green Man 1. Karena konsisten banget sama ciri-ciri sinyal dari peradaban cerdas. Baru belakangan ketahuan kalau itu jenis bintang neutron yang berputar cepat, yang kita sebut pulsar. Tapi penemunya kan bukan ahli SETI. Ini ada hubungannya nggak sama misteri astronomi yang sekarang lagi rame? Fast radio burst itu. Bisa jadi relevan. Fast Radio Bursts atau FRB ini kan ledakan gelombang radio yang sangat singkat tapi energinya gede banget. Asalnya dari luar galaksi kita. Beberapa di antaranya bahkan berulang dari sumber yang sama. Sampai sekarang penyebab pastinya belum diketahui. Apakah itu ET? Mungkin banget nggak? Tapi ya, mungkin aja iya. Mencari anomali seperti FRB ini membuka pintu buat penemuan tak terduga, termasuk kemungkinan technosignatures. Oke, jadi luas banget ya spektrum pencarian kehidupan di luar sana ini. Mulai dari yang skalanya mikroba, ngendus gas di atmosfer planet jauh, gali-gali tanah Mars cari molekul organik, sampai yang skalanya gede banget. Dengerin sinyal radio, atau nyari jejak teknologi raksasa kayak Dyson Sphere. Iya, pendekatannya jadi multi cabang banget. Dan ini sebenarnya bagus karena mencerminkan betapa luasnya kemungkinan bentuk kehidupan atau jejaknya di alam semesta ini. Kita nggak tahu pasti apa yang bakal kita temuin, jadi kita coba cari dengan berbagai cara. Tapi di sisi lain, penting banget buat kita ingat lagi ya soal ketidakpastiannya yang besar banget ini. Dan standar pembuktian dalam sains, apalagi untuk klaim sebesar penemuan kehidupan alien, itu pasti tinggi sekali. Paling monumental dalam sejarah manusia. Jadi klaim sebesar itu butuh bukti yang benar-benar kuat, nggak bisa cuma kayaknya atau mungkin, harus bisa diuji ulang, diverifikasi oleh banyak pihak independen. Dan pencarian ini, terlepas dari hasilnya nanti gimana, terus mendorong batas pengetahuan kita ya, memaksa kita buat terus bertanya dan merenungkan posisi kita sebenarnya di alam semesta yang luas ini. Betul sekali. Nah mungkin ini pertanyaan buat Anda yang lagi dengerin juga nih. Setelah dengar semua metode pencarian ini, bukti kayak gimana sih yang secara pribadi bakal cukup meyakinkan Anda kalau kita ini memang nggak sendirian di alam semesta? Pertanyaan yang menarik buat direnungkan. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih, kalau kita mikirin betapa luasnya ruang dan waktu, dan potensi bentuk kehidupan yang mungkin benar-benar asing, beda banget dari kita, jangan-jangan tantangan terbesarnya itu bukan menemukan buktinya. Terus apa dong tantangannya? Tantangannya mungkin adalah mengenali bukti itu saat kita udah melihatnya. Gimana kalau tanda-tanda kehidupan alien itu sebenarnya udah ada di sekitar kita, mungkin dalam data astronomi kita, tapi kita aja yang belum punya kerangka berpikir atau teknologi buat memahaminya. Mungkin kita lagi ngeliatin hutan tapi nggak ngenalin pohonnya.